Sorotan berikutnya, Saudara. Polres Karawang, Jawa Barat menyebut kasus pembunuhan dengan cara dibegal direncanakan istri korban sejak lama. Bahkan sang istri sempat mencoba menutupi jejak pembunuhan dengan menolak rencana polisi otopsi jasad suaminya. Nggak mau, Pak. Itu harus di ini lagi kan. Dia udah kesakitan, Pak. Aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, karena ini melakukan untuk karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang. Dalam proses pemeriksaan istri korban, polisi sempat meminta persetujuan untuk melakukan otopsi jasad korban. Sambil menangis, istri korban yang juga otak pembunuhan menolak otopsi suaminya dan meminta jasad korban dibawa pulang dan dimakamkan di kampung halaman. Aksi istri tersebut diduga sebagai cara menutup-nutupi perbuatan pelaku, namun hingga akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kita juga Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan total pelaku pembunuhan istri terhadap suaminya ada 3 orang, di mana 2 orang ditangkap dan 1 lain masih buron. Dari keterangan pelaku, istri korban merupakan otak dari aksi tersebut, mulai dari skenario hingga menyiapkan dana untuk eksekutor. Atas perbuatannya, para pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Karawang dan terancam hukuman 20 tahun atau penjara seumur hidup. Seorang istri di Karawang, Jawa Barat, tega membunuh suaminya sendiri dengan menyewa pembunuh bayaran. Untuk menutupi aksinya, pelaku mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri korban. Namun, saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan menolak persetujuan korban diotopsi. Bahkan keterangannya pun kerap berubah hingga akhirnya terungkap kematian korban ulah sang istri. Peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor. Yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor. Dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilatar belakangi ketidakharmonisan rumah tangga, di mana sang istri juga ingin menguasai harta korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan dengan cara dibegal yang diotaki istri korban, kita tanyakan pada Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mas Rahmat. Baik, Pak Kasat, istri tega bunuh suami sebagai otak pembunuhan. Apa saja perannya bisa digambarkan, Pak Kasat? Ya, jadi peran daripada istri korban yaitu OC, yaitu menyiapkan eksekutor, di mana 2 minggu sebelumnya mereka merencanakan untuk memanggil eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap suaminya sendiri. Pelaku lain bagaimana perannya, Pak Kasat? Ya, jadi ada awalnya kan kita mengungkap dari saksi-saksi di lapangan, di mana pada saat itu memang informasi dari masyarakat bahwa ada pembegalan, korban pembegalan, sehingga pada saat itu kami bergerak cepat ke lapangan untuk memeriksa saksi-saksi, kemudian kami juga melakukan analisa terhadap CCTV, sehingga kami langsung mengidentifikasi ada 2 orang pelaku yang kemudian kami lakukan pengejaran. Nah, dari situ kemudian kami mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Setelah kami melakukan pemeriksaan saksi, kemudian istri korban, yaitu pelaku sendiri, datang ke kantor kepolisian untuk kami mintain keterangan, sekaligus kita mintain untuk segera dilaksanakan otopsi. Namun pada saat itu istri korban atau pelaku sendiri
sangat tidak kooperatif dan menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga di situ pula yang menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian untuk mengungkap perkara ini. Kenapa sampai istri tega ini untuk menyewa eksekutor? Dan bagaimana, berapa imbalan eksekutor ini, Pak Kasat? Ya, jadi memang dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku sendiri, jadi istri korban ini memang hubungannya selama ini sudah tidak harmonis dengan korban. Kemudian adanya skill daripada si pelaku sendiri. Kemudian pelaku juga memberikan informasi bahwa sudah jarang didapkai oleh korban, sehingga itulah yang menimbulkan niat daripada pelaku mendasari bahwa ingin menguasai harta korban, kemudian menyewa eksekutor untuk melakukan atau merencanakan pembunuhan. Nah, eksekutor sendiri diberikan atau dijanjikan berupa uang sebesar 1,5 juta dan motor korban. Itu eksekutor ditemukan di mana? Melalui apa bisa tadi salah satu pelaku mencari eksekutornya di mana, Pak Kasat? Jadi begini, sebenarnya kan ini kan merencanakan ini kan berdua dengan adik kandung sendiri, yaitu pelaku P, di mana pelaku P ini adalah adik ipar korban sendiri. Kemudian dari istri korban, yaitu pelaku, kemudian menyuruh pelaku P, adik korban ini, adik ipar korban, untuk mencari eksekutor. Nah, kebetulan eksekutornya ini satu kampung dengan si pelaku, kemudian datang bersama-sama ke sini, ke Karawang, untuk melancarkan atau melakukan aksinya. Nah, sebenarnya yang pertama kita identifikasi adalah adik ipar korban sendiri, di mana dari keterangan saksi-saksi di lapangan, berikut dengan analisa CCTV, kemudian keterangan pelaku adik ipar yang kemudian berbelit-belit, sehingga kami langsung mencurigai bahwa yang bersangkutan adalah pelaku eksekutor. Oke. Demikian. Jadi total ada 3 tersangka, 1 eksekutor masih dikejar, Pak Kasat? Betul sekali. Jadi 1 sudah kita identifikasi pelakunya, sudah kami kantongi juga identitasnya. Sementara dalam pengejaran tim kami, tim Tangga Buana, yang kemungkinan besar dalam waktu dekat akan kami ungkap. Oke, jadi eksekutor satu kampung dengan pelaku. Dapat imbalan berapa informasinya, Pak Kasat? Ya, benar sekali. Jadi eksekutor dijanjikan berupa uang 1,5 juta, kemudian dijanjikan juga motor korban, sehingga saat ini kami dalam pengejaran untuk pengejaran pelaku dan barang bukti. Vincent. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Karawang telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini.